Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pertama-tama, saya meminta kepada Anda semua yang menonton konten saya ini untuk menonton video ini sampai selesai. Anda jangan mengambil kesimpulan di awal video sebelum menonton video ini secara keseluruhan. Pada kesempatan ini saya hendak membahas tentang video Pendeta Gilbert yang sempat viral di kalangan umat Katolik beberapa waktu yang lalu karena beliau memakai pakaian yang terlihat seperti stola dan kasula. Saya sudah membaca beberapa tulisan dari sejumlah imam, bahkan saya juga sempat menonton beberapa tanggapan dan kritik dari sejumlah imam dan frater, tetapi saya mau mengomentari hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Pertama, ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan suatu realitas di mana gereja-gereja Protestan meniru gereja Katolik. Sejauh pengalaman saya, ini bukan peristiwa yang pertama. Ketika masih menjadi seorang frater di Pineleng, Sulawesi Utara, saya sudah menyaksikan realitas-realitas seperti ini di kota Manado dan sekitarnya. Saya mohon izin untuk menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu salib Yesus yang kini sudah dipasang korpus atau tubuh Kristus. Ketika masih kanak-kanak, seingat saya sangat mudah sekali untuk membedakan orang Katolik dan orang Protestan. Tinggal lihat saja salib mereka. Salib yang memiliki tubuh Kristus itulah Katolik. Selain itu, beberapa tahun terakhir ini mulai juga dipakai istilah-istilah seperti ini. Advent, Rabu Abu, Kisah Sengsara, Jalan Salib, penggunaan istilah pastor, yang mana semua hal itu adalah merupakan tradisi Katolik. Sekarang ini semua itu dipakai juga di dalam gereja-gereja Protestan. Kedua, ketika saya membaca komentar-komentar di sejumlah postingan ataupun video, ada yang mengatakan bahwa jangan sampai ada klaim bahwa semua itu berasal dari gereja Protestan sendiri. Bagi saya, hal ini sangat tidak mungkin karena gereja Katolik memiliki dasar tradisi yang sangat jelas. Namun, jika ada gereja-gereja didominasi, tetap bersikeras untuk mengatakan bahwa itu adalah temuan dari mereka, maka menurut hemat saya itu adalah sikap yang tidak dewasa. Ketiga, ketika suatu saat gereja Katolik dan gereja Protestan sudah terlihat sama, sekali lagi penekanan saya sudah terlihat sama. Misalnya dalam hal-hal liturgi, sapaan kepada imam atau pastor, pakaian-pakaian, dan hal-hal yang lain. Pada saat itu, apakah gereja Katolik bisa dikatakan sama dengan gereja Protestan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena sekalipun semua hal sudah terlihat sama, tetapi satu hal yang sangat mendasar yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja lain, baik Protestan, Anglikan ataupun gereja Ortodoks, yaitu successio apostolica. Apa itu successio apostolica? Pengertian sederhananya yaitu estafet kepemimpinan. Artinya
adanya pelimpahan kuasa dari zaman para rasul sampai sekarang, atau pemberian kuasa dari para rasul kepada para pengganti mereka. Lantas, seperti apakah itu? Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa para uskup di seluruh dunia adalah pengganti para rasul. Setelah itu marilah kita lihat contoh konkret berikut ini. Saya mengambil contoh dari Uskup Purwokerto, Monsinyur Kristoforus Triharsono. Kita bisa melacak dari mana berasal kuasa tabisan episkopal atau kuasa tabisan uskup dari Monsinyur Kristoforus. Dan ternyata penabis utama di dalam upacara penabisannya ialah Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Kita lihat lagi siapa yang menjadi penabis utama dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yaitu Bapak Kardinal Suharyo. Kita telusuri lagi siapa penabis utama dari Bapak Kardinal Suharyo, dan ternyata penabis utamanya ialah Monsinyur A. Dan jika kita telusuri terus ke belakang, maka kita akan menemukan ternyata kuasa tabisan episkopal atau kuasa tabisan uskup dari Monsinyur Kristoforus Triharsono datang dari salah satu Rasul Yesus. Itu artinya rantai sejarah dan terlebih khusus kuasa dari para rasul terus berlanjut sampai sekarang. Contoh lainnya ialah kuasa kepausan tetap berlanjut sejak Santo Petrus sebagai paus pertama hingga sekarang Paus Fransiskus sebagai paus yang ke-266. Oleh karena itu, para paus dinyatakan sebagai pengganti Rasul Petrus. Nah, kuasa inilah yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja lain, sebab syaratnya ialah pengakuan terhadap paus sebagai pemimpin tertinggi. Di dalam perkembangan sejarah, mereka telah melepaskan diri dari gereja Katolik dengan tidak lagi mengakui paus sebagai pemimpin tertinggi di dalam gereja Katolik. Konsekuensinya ialah pelimpahan kuasa ini terputus terhadap gereja-gereja yang tidak mengakui paus. Sebab semua kuasa atau rahmat tabisan, entah rahmat tabisan uskup, imam ataupun diakon, semuanya itu harus seizin paus sebagai pemimpin tertinggi di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, ketika segala sesuatu telah sama ataupun terlihat sama, maka suksesio apostolika inilah yang akan menjadi salah satu perbedaan mendasar antara gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain. Untuk itu, bagi umat Katolik tidak perlu resah dengan berbagai kemiripan yang ada, karena pada dasarnya secara substansi kita berbeda. Salah satunya ialah suksesio apostolika. Tuhan memberkati kita semua.